Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Selamat berjumpa lagi, kalau hari ini kita berjumpa maka pelayanan kebaktian kita, firman Tuhan ini diperuntukkan bagi Jemaat GKI Gedoya, Jakarta, maupun Jemaat Gereja Kristen berbahasa Indonesia, Kuala Lumpur. Jadi rekaman ini dipakai di 2 jemaat pada hari ini. Tema khotbah hari ini adalah pergumulan dalam pelayanan. Jadi memang topiknya sengaja difokuskan kali ini, bahwa di banyak tempat, di tempat kita kerja, dalam dunia bisnis, tempat kita belajar, di rumah tangga kita, di keluarga kita ada pergumulan, tetapi itu barangkali akan dibahas pada kesempatan yang lain. Tapi hari ini fokus itu pada pergumulan dalam pelayanan, khususnya pelayanan gerejawi. Saudara, ada 2 pendekatan. Ada seorang dokter, direktur dari sebuah rumah sakit Kristen di sebuah kota kecamatan kecil di Jawa Tengah. Dia dengan darah mudanya, dengan semua idealismenya, dia coba menuangkannya ketika dia menjadi direktur rumah sakit itu. Dia upayakan apa saja yang dia bisa upayakan. Dia lakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Dia gali sumber daya, dia gali sumber dana, mulai dari yang di dalam negeri, di dalam kota, sampai yang di luar negeri. Dia berupaya melakukan pelayanan via rumah sakit itu sebaik-baiknya. Tapi sesudah sekian tahun lamanya, dokter itu mengatakan, kok rasanya capek juga ya. Bukan hanya capek, tetapi ada rasa kecewa, ada rasa frustrasi, bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan, apa yang dilakukan, meskipun sudah diupayakan sebaik-baiknya, tetap ada orang yang tidak puas, tetap ada orang yang kecewa, tetap tidak bisa memuaskan diri kami sendiri, sebab rasanya masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, sambil membayangkan seandainya dana itu lebih banyak lagi, barangkali program bisa jalan lebih jauh. Bertahun-tahun dia melakukan hal yang semacam itu. Pada satu retreat, dia seperti dicerahkan. Dia mengatakan, ternyata saya dan kami sudah melakukan model pendekatan pelayanan yang keliru. Yang keliru apa? Sebab kami ini pakai model pendekatan X. Jadi perhatikan garisnya itu vertikal. Horizontal. Horizontal itu kami cuman melihat yang sama dengan kami, di bawah sesama manusia. Kami menganggap donor di luar negeri itu bisa memberikan apa yang kami butuhkan. Kami merasa bahwa nakes di tempat kami itu bisa bekerja dengan keras. Kami menganggap bahwa masyarakat yang kami layani bisa menerima kami. Tapi ternyata banyak kekecewaan yang kami alami. Dia mengatakan ini gara-gara kami melayani dengan model pendekatan X, katanya. Pada retreat itu kami disadarkan bahwa seharusnya memang X tetap karena kita melayani dunia ini. Tetapi pendekatan yang utama yang harus dilakukan adalah vertikal. Y. Jadi apa artinya? Artinya buat dia,
Model pendekatan yang seharusnya kami lakukan itu adalah ke atas, kepada Tuhan. Dalam bahasa gerejawi yang biasa kami dengar, orang mengatakan teosentris. Jadi kudunya ini menjadi pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau saya punya tujuan seperti yang Tuhan mau, kami melakukannya. Maka kami juga akan melakukan pekerjaan yang vertikal itu dengan baik dan benar. Kalau kami memahami apa mau Tuhan pada waktu kami terlibat dalam pelayanan, maka beban tetap ada, pergumulan tetap ada, tetapi pas buat kami. Tadi berita anugerah mengatakan hal itu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun pas. Kudunya diterjemahkan begitu. Jadi kalau begitu, ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, kudunya pertama-tama yang mesti dipasang di belakang kepala kita adalah ini dalam rangka melaksanakan misi Tuhan. Garis Y. Dan bukan terutama garis X. Bukan pertama-tama menurut manusia, dari manusia, seperti manusia, bukan itu. Tapi dari Tuhan. Saudara, rasanya pergumulan Pak Dokter ini, pergumulan yang terjadi dalam pelayanan kita, bukan? Rumah sakit itu terus berkembang. Rumah sakit itu bukan rumah sakit pemerintah, tetapi sudah seperti rumah sakit daerah. Orang di sana mengenal namanya Rumah Sakit Immanuel itu. Bagaimana seharusnya? Rasanya saya tidak usah cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Nanti orang mengatakan, wah ini cerita sekolah minggu begitu. Begitu mendengar Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, rasanya semua sudah tahu. Jadi tidak usah cerita itu lagi saya. Tapi dalam rangka seperti pergumulan dokter di rumah sakit, yang direktur rumah sakit tadi, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Tapi apa yang menjadi dasar pemikiran atau subjek atau pokok pemahaman dasar dari pelayanan itu? Kalau saya merumuskannya, Tuhan Yesus itu sangat sadar bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah bisnis Tuhan. Bisnis saya kasih tanda kutip, supaya kita sadar bahwa bisnis yang saya maksud di sini bukan dagang, bukan berniaga, bukan, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka pelayanan. Itu semua adalah bisnis Tuhan. Pekerjaan pelayanan itu adalah domainnya Tuhan. Tuhan mau mewujud nyatakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Jadi bukan hanya kepada umatnya saja. Itu prinsip Yesus. Jadi Yesus menurut saya tidak mengatakan, oh itu bisnis saya kok, itu program saya, itu visi misi saya. Kalau Yesus ditanya apa visi misi pelayananmu, dia mengatakan visi dan misiku adalah visi misi Bapakku. Dia kepada murid-muridnya mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaanku, yang melakukan pekerjaan itu bukan aku sendiri, tapi Bapakku yang di sorga yang melakukannya. Kalau kamu enggak percaya pada aku, paling tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan Bapakku.
Saudara, memang kelihatannya manusiawi sekali. Kadang-kadang Tuhan Yesus bergurau menurut penulis Injil Yohanes. Dia tiba-tiba mengatakan ketika lihat orang banyak yang begitu antusias mengikut dia. Lalu Yesus membayangkan mereka capek, lelah, pasti lapar. Lalu nyuruh muridnya untuk memberi mereka makan. Berilah mereka makan. Tapi penulis Injil Yohanes mengatakan ia mencobai muridnya. Sebab ia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mencobai. Saudara, Tuhan Yesus suka guyonannya. Dan kadang-kadang guyonannya serius sekali. Dan buat murid-murid itu bukan sekedar sebuah gurauan. Karena itu muridnya juga kemudian memberi tanggapan yang serius sekali. Kalau kita punya 200 dinar, kalau 1 dinar itu upah 1 hari kerja, 200 dinar itu upah 200 hari kerja. Cukup besar jumlahnya, tapi kalau toh ada uangnya, belum tentu rotinya ada. Kalau uangnya ada, rotinya ada, belum tentu orang yang mendapat roti itu dapat pada porsi yang cukup besar. Bahkan sekecil pun tidak cukup. Serius sekali. Tapi saudara, menurut saya yang pertama kali diajarkan dalam cerita Injil ini adalah ingatlah pekerjaan pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan, bisnis Tuhan. Untuk apa mewujud nyatakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan untuk dunia ini? Jadi pasanglah di belakang kepala Anda bahwa kalau kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan gerejawi, itu bukan karena kita mau, bukan karena kita itu pingin bersibuk-sibuk, bukan karena kita mau beraktualisasi diri, mau unjuk gigi, tidak. Kita mesti sadar bahwa pekerjaan pelayanan gerejawi itu adalah pekerjaan dari Tuhan saja. Kenapa bertopang dagu? Saya menganggapnya orang ini sedang berpikir, bergumul. Ternyata kalau mau melakukan pekerjaan pelayanan, juga kalau itu menjadi pekerjaan Tuhan, maka proses melakukan pekerjaan pelayanan itu tidak selalu berjalan mulus. Karena meskipun itu namanya pekerjaan pelayanan dari Tuhan dan oleh Tuhan, Tuhan tidak membebaskannya dari pelbagai pergumulan yang bisa menimbulkan kebingungan, ketidakmengertian, bahkan kekhawatiran. Tepatlah kalau muridnya tadi mengatakan, Tuhan, kalau ada dana 200 dinar, lalu dibelikan roti untuk sekian banyak, lalu setiap orang mendapat setengah potong roti saja, saya tidak tahu gimana caranya. Apalagi kalau kita realistik, mesti mendadak cari roti untuk 5.000 orang, cuman laki-laki, belum yang perempuan, jadi 5.000 orang lebih. Gimana? Tidak salah kalau Filipus, Andreas dan murid-murid yang lain itu bingung. Bukan mereka tidak mau membantu, bukan mereka tidak mau bekerja, tapi mereka melihat keterbatasan mereka. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber dana, materinya juga tidak ada. Tidak bisa dibayangkan kalau 5.000 orang itu kemudian lapar dan menuntut makan. Seperti orang-orang Israel yang dibawa keluar oleh Musa.
Kenapa kita tidak tinggal di Mesir saja? Di Mesir kerja keras sekali memang, kerja rodi. Tapi tiap hari kami bisa makan roti dan daging. Sekarang kita kelaparan. Lalu mereka marah kepada Musa. Saudara, saya rasa kalau kita jujur, kita terlibat secara intens dan aktif dengan idealisme kita dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejawi. Rasanya kita mengatakan iya, bahwa tidak ada pekerjaan pelayanan yang berjalan mulus. Ada pergumulan-pergumulannya. Entah itu menyangkut diri pribadi kita yang terlibat, motif-motif kita, keterampilan kita, ketersediaan waktu kita, ketersediaan dana kita sambil menyadari keterbatasan diri kita. Belum lagi mesti kontak, berinteraksi secara aktif, intens dengan teman-teman sejawat yang belum tentu juga cocok. Ada 100 kepala rambut sama hitam, tetapi yang di bawah rambut itu bisa beda-beda. Jadi friksi, bisa jadi konflik, bisa jadi ketidakserasian, bisa jadi pertengkaran, dan yang semacam itu tidak dibebaskan. Belum lagi konsumen yang mau kita layani. Apakah yang baik selalu diterima baik? Belum tentu juga. Apakah selalu memuaskan? Belum tentu juga. Kita tidak dibebaskan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita melalui bacaan Injil kita hari ini? Partisipasi, itu kata kunci. Para murid Yesus, saya menyamakannya dengan gereja, dan kalau saya mengatakan gereja, jangan saudara hanya membayangkan sebuah lembaga yang namanya sinode atau klasis atau jemaat, bukan hanya itu. Yang namanya gereja adalah orang-orang beriman kepada Kristus itu bisa pribadi-pribadi. Bisa keluarga-keluarga Kristiani, bisa lembaga-lembaga Kristiani yang gerejawi juga menurut saya. Bisa juga jemaat secara kesatuan. Para murid Yesus, saudara-saudara, oleh Tuhan Yesus diberi kehormatan. Sekali lagi saya pakai kata mendapat kehormatan. Untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam karya agung pelayanan Tuhan kepada dunia, di mana para muridnya itu menjadi bagiannya. Saya dan saudara-saudara menjadi bagian dari dunia ini. Dan saya dan saudara-saudara mendapat kehormatan untuk mengambil bagian kita berpartisipasi. Rasul Paulus juga mengatakan kita ini dijadikan rekan sekerja Allah. Kita memang suka salah menangkapnya. Kita lebih suka menggunakan kata beban. Itu kan kosakata gerejawi kan. Kalau kita cari penatua, kita selalu bertanya, siapa yang terbeban menjadi penatua? Siapa yang terbeban dalam pelayanan kesaksian dan pelayanan diakonia kepada orang luar? Siapa yang terbeban melayani anak-anak? Anak-anak yang sehat. Kalau difabel, kalau anak-anaknya nakal, siapa terbeban? Dan kata terbeban itu kata yang sudah terbiasa dalam khasanah dunia gereja. Padahal kita semua tahu kalau kita mendengar kata beban, mental kita segera mengatakan berat. Mental kita segera mengatakan sulit. Mental kita segera mengatakan banyak masalah. Kalau saya terima, saya akan mengalami kondisi yang tidak ideal lagi. Saya mesti berkorban. Korbannya bukan cuma korban duit, korban waktu, tapi kadang-kadang korban perasaan. Bisa terjadi.
saya jadi tidak sejahtera. Karena itu saudara jangan kaget. Karena terbiasa mendengar bahwa pekerjaan pelayanan dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan itu jadi beban. Kalau kemudian dia merasa beban itu terlalu berat. Beban yang berat itu bisa macam-macam. Bisa juga kalau terbiasa di gereja itu kalau orang sudah aktif di gereja lalu semua pekerjaan diserahkan ke dia. Sampai satu orang bisa ngerjain 10 mata program. Bisa juga beban itu kemudian terjadi karena ketidakserasian dengan teman kerja. Terjadi friksi, terjadi perdebatan, terjadi silang pendapat yang kemudian menjadi friksi dan konflik. Lalu tidak usah kaget kalau kita kemudian mendengar orang ini mengatakan, daripada saya tidak sejahtera, lebih baik saya mengundurkan diri. Jadi anggota gereja itu enak yang mingguan saja. Seminggu sekali datang kebaktian. Tapi jangan mau jadi penatua, jangan mau menjadi orang yang disebut aktivis, kata salah juga. Sebab makin kita terlibat dalam pelayanan, makin tidak sejahtera kita. Jadi kalau ada anggota jemaat yang pindah karena merasa tidak sejahtera, saya mengatakan, nanti kamu pindah ke gereja itu, sekarang kamu merasa sejahtera, disambut habis-habisan. Kalau sudah 1 tahun nanti kamu merasa tidak sejahtera lagi. Karena perhatiannya berkurang. Tapi saudara, saya mau mengatakan hari ini bahwa yang harus kita tanam di pikiran kita, di belakang kepala kita adalah kalau saya dan saudara-saudara terlibat dalam pekerjaan pelayanan gerejawi, itu sebuah kehormatan. Tidak semua orang menyadari hal itu. Tuhan bisa melakukan semua sendiri, Tuhan bisa mengerjakan semuanya sendirian saja dan sempurna. Tidak seperti mengajak kita, kemudian kita sangat merepotkan Dia. Tapi toh kenyataannya, Tuhan mau saya dan saudara-saudara ikut mengambil bagian. Mau melayani Tuhan, enggak usah, Tuhan tidak mau dilayani. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bukan? Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan enggak butuh. Kalau begitu apa? Mari kita melayani dunia ini. Kita bekerja bersama-sama. Ulurkan tanganmu dengan segala keterbatasannya. Jadikan satu, pegang tanganku, kita bekerja bersama-sama. Alangkah hebatnya. Siapakah Samuel Santoso? Sebut nama saudara sendiri-sendiri. Sehingga Tuhan menjadikan kita partner kerjanya. Padahal kita sebenarnya cuma partisipan saja. Tidak pantas disebut partner. Partner itu kan kalau sumbangannya seimbang. Kalau cuma sekedarnya, jumlahnya sangat kecil, rasanya tepat kalau disebut partisipan saja. Tapi buat Tuhan tidak ada masalah. Kalau kita menjadi partisipan, apa yang mesti kita buat? Yang diharapkan dari Tuhan, partisipasi dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita mampu, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita semua memilikinya. Sebagai gereja, sekali lagi, gereja baik secara pribadi sebagai keluarga Kristiani maupun satu kesatuan jemaat. Bahwa yang kita punya itu kita sadar jumlahnya sedikit. Tapi cerita Injil hari ini mengatakan 5 roti dan 2 ikan yang secara objektif pakai nalar sederhana. Cengli atau mbocengli itu mbocengli. Tidak mungkin
bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja artinya jumlahnya lebih dari 5.000. Kurang. Dan kalau murid-muridnya mengatakan ya sudahlah, terserah sama kamu. Tapi yang menarik memang siapa itu? Filipus siapa yang Andreas yang mengatakan ini ada anak yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Meskipun pakai embel-embel di belakangnya, masa ya cukup? Absurd, tak mungkin. Tapi saudara-saudara, ketika orang menyerahkannya dengan rela, yang adanya cuma 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus yang menjadikannya cukup. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Apa bunyinya Tuhan? Bapakku di sorga, aku berterima kasih karena aku percaya 5 roti jelai dan 2 ikan ini pasti cukup untuk orang yang datang sekarang. Lalu dia pecah-pecahkan, lalu dia bagi-bagikan. Para muridnya berpikir garis X, tidak mungkin cukup cuma 200 dinar aja kalau ada. Untuk 5.000 orang tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berpikir garisnya Y ke atas. Memperhatikan Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka pasti mencukupkannya. Dan itulah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, cukup. Jadi yang diminta dari Tuhan, oleh Tuhan dari kita adalah berpartisipasi dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu secara apa? Bukan secara maksimal, tidak. Bukan 100% enggak, tapi secara optimal. Seberapa banyak kita mampu, seberapa bisa kita melakukannya. Itulah yang diharapkan Tuhan. Dan memberikannya dengan rela. Kalau anak yang punya roti tadi mengatakan, enggak bisa, ini bekal saya. Enggak bisa buat orang lain. Ya, selesai ceritanya. Terserah orang suruh pulang atau gimana. Tetapi cerita 5.000 orang yang diberi makan dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, tidak begitu. Saudara, seringkali kalau kita diminta mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, berpartisipasi dalam pekerjaan pelayanan, kita selalu mengatakan saya enggak bisa, saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi di doa syukur selalu mengatakan Tuhan berkat-Mu melimpah sekali untuk kami. Kalau untuk kami selalu melimpah luar biasa. Tapi ketika mesti mengeluarkan sedikit sekali, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Pada satu acara, sekali lagi ceritanya cerita Ibu Teresa, idola saya barangkali ya. Dia mesti menyampaikan speech, makasih sambutan pada satu pertemuan dari sebuah lembaga pangan dunia yang datang ahli-ahli dari berbagai negara. Tapi sekali lagi Ibu Teresa bukan orang politik, bukan orang diplomat, jadi dia cuma cerita apa adanya. Bagaimana dia bisa melayani orang-orang paling miskin di kota Kalkuta, Kolkata sekarang ini. Begitu acara selesai, dia dapat standing ovation, tepuk tangan yang sangat meriah. Tapi ketika makan, ada 2-3 orang bapak-bapak yang terhormat, ahli dalam bidang distribusi makanan, menghitung kebutuhan makan dunia ini. Dan 3 orang bapak itu mengatakan begini kepada Ibu Teresa, Ibu, saya ikut bangga lihat pelayanan Ibu. Saya kagum.
Tapi Bu, memang betul Ibu memberi makan 400.000 orang lapar di kota Kalkuta. Dan Ibu bisa. Tapi apa artinya 400.000? Kalau dibandingkan dengan orang yang tidak mendapat makan di seluruh dunia. Pekerjaan Ibu terlalu kecil. Seperti air, seciduk air yang dibuang ke telaga tidak ada artinya. Saudara, kalau kita pakai cengli kita, nalar kita memang nalar, sangat masuk akal. 400.000 bisa dikasih makan. Kalau yang lapar seluruh dunia itu sampai ratusan juta. Tapi inilah hikmat yang diterima oleh Ibu Teresa dari Tuhan. Apa jawab orang sederhana yang beriman ini kepada orang-orang pinter tadi? Dia cuma mengatakan begini, Bapak-bapak yang terhormat, terima kasih untuk apresiasi atas karya saya. Tapi saya memang disuruh Tuhan hanya memberi makan 400.000 orang saja di kota Kalkuta. Tuhan tidak menyuruh saya memberi makan orang lapar di seluruh dunia. Tapi, kalau semua anak Tuhan di seluruh dunia setiap hari mau memberikan 1 piring makanannya untuk orang-orang yang lapar di sekitar mereka, 1 piring saja, tidak ada lagi orang kelaparan di dunia. Kalau setiap anak Tuhan menyisihkan 1 piring makan saja untuk orang-orang yang tidak punya makan di sekitar mereka, tidak ada orang lapar di dunia. Saudara, sangat cengli, sangat inspiratif. Dia cuma mengambil bagiannya penduduk Kalkuta saja. Tidak yang lain-lain. Ini proyek-proyek untuk Tuhan. Dan Tuhan mau kita pakai yang kita punya, kita bisa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya senang kalau mendengar anggota jemaat perusahaannya menggunakan CSR-nya untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan betul, karya sosial betul. Pakailah, tidak harus semua diserahkan ke gereja. Tidak harus semua ditumpukan ke gereja. Gereja biar buat latihan saja. Latihan apa? Latihan melayani dunia ini. Jadi kalau saudara terlibat dalam pekerjaan pelayanan gerejawi, lihatlah itu sebagai tempat di mana saudara sedang belajar melayani. Melayani siapa? Menurut Tuhan harus melayani dunia. Menyatakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Dengan apa yang kita mampu, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Engkau sudah mengajar kami supaya kami berani menghadapi pergumulan ketika kami terlibat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Tolonglah kami agar kami punya mata iman seperti Engkau yang tertuju kepada Bapa-Mu dan melakukan apa yang Dia kehendaki sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan penuh tanggung jawab. Biar kami pun meneladani Engkau, melakukan pekerjaan pelayanan kami sebagai sebuah kehormatan. Dengan apa yang kami punya, apa yang kami mampu, dan apa yang kami bisa. Dengan sukacita, dengan gembira dan bergairah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.